yang dilihat, apa yang bisa dikontribusikan? Percaya nggak dengan kekuatan gerakan komunitas, Mas Bram, seperti yang kita lihat hari ini? Saya tumbuh dari komunitas, jadi saya percaya sekali dengan sebuah gerakan dari komunitas. Apalagi tentang pendidikan, saya sangat concern sekali dengan pendidikan. Film-film saya juga banyak sekali bicara tentang pendidikan dan mostly tentang pendidikan bahkan. Gitu. Jadi acara-acara seperti ini adalah sebuah kanal-kanal yang positif dan sebuah ilmu lah di sini gitu kan. Dan sebaiknya tidak hanya bisa disiarkan secara offline tapi juga bisa secara online gitu. Jadi aksesnya jadi bisa lebih besar gitu. Karena kadang-kadang untuk datang ke tempat seperti ini gitu kan membutuhkan effort, apalagi seperti orang seperti saya syuting lah kalau udah syuting kita terisolasi, mau udah akses internet kayak online, acara-acara online seperti ini itu sangat bermanfaat sebenarnya. Ya, kalau untuk masalah acara, semua udah membahas ini acara yang luar biasa. Dengan kemarin pas aku dengar siapa aja pengisinya, buatku itu udah luar biasa sekali. Berarti kan banyak sekali dari para pengisi acara, dari yang datang gitu, bahwa semuanya berharap banyak dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan yang lebih excited lagi, hari ini sesi saya bersama Abi Kurais, bahwa saya dapat buku, kemarin dikirimin buku tentang seksualitas dari pandangan Islam. Itu satu hal yang saya merasa sangat tabu sekali selama ini dibahas. Orang tua saya tidak pernah membahas yang namanya seksualitas. Sehingga sampai saya sekarang usia udah 35 tahun, misalnya saya nonton film terus ada adegan ciuman, mata aku nggak akan lihat ke situ. Karena terbiasa begini dulu, atau aku lihat itu jadi salah gitu. Atau ada teman yang membahas tentang seks gitu kan. Aku risih, aku nggak pernah nyaman ada orang membahas seks di dekat aku. Ada yang membuat seks jokes lah apa, semua orang udah tahu bahwa aku orang yang tidak bisa terganggu mendengar berada di lingkungan orang yang membahas soal seks gitu. Dan aku punya 6 anak 6 anak dengan usia yang sangat berbeda, variatif, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Karena aku tumbuh dan aku adalah hasil dari generasi yang orang tua membahas seks itu sangat tabu, nggak berani speak up juga apabila melihat atau merasakan mengalami pelecehan seksual itu. Jadi aku sangat excited banget ada buku ini membahas bareng sama Abi, dan aku berharap bisa lebih banyak orang tua dan generasi muda Indonesia membahas seks dan menganggap itu bukan satu hal yang tabu, sehingga tidak menjadi salah arah dan tidak menjadi pribadi pas dewasanya pribadi yang melihat seks itu sudah di satu hal yang selalu salah, padahal dia sudah di koridor yang halal. Nah, ini bukunya dari Mas Ibram. Jadi banyak topik sebenarnya yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan atau mengharapkan guru atau pihak otoritas, institusi formal yang mengajarkan ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kita semua bisa berperan. Mas Ibram, tanggapannya soal ini? Kehidupan baik itu dimulai dari ilmu yang baik. Itu dulu di dasarnya ya. Kalau kita ingin kehidupan kita baik, maka kita mulai dari kita mendapatkan ilmu yang baik. Ilmu itu macam-macam, ilmu itu dari berbagai arah sampai ke ilmu-ilmu yang kadang-kadang kita tidak duga bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita ajarkan dari awal, termasuk ilmu yang berhubungan dengan pendidikan seks. Jadi kalau kita lihat banyak terjadi ketidakbaikan di masyarakat yang berhubungan dengan seks, lalu kita menyalahkan mereka. Mungkin mereka salah, tapi mungkin kita juga ada salahnya karena lebih kita besar mungkin lebih besar salahnya di kita karena tidak mengkomunikasikan seks secara baik. Nah, ketika Pak Kurais buat atau menulis buku ini yang saya baca, saya melihat begitu banyak jawaban yang ada di dalamnya tentang apa sih yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan pendidikan seks yang baik secara Islam, yang mudah-mudahan memberikan kebaikan juga untuk masyarakat. Dari saya. Mudah-mudahan mengeliminasi salah satu 3 dosa besar yang sering disebutkan ya Prof, termasuk kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Amin. Ya, kita sudah selesai waktunya atau cuma punya 1 menit lagi? Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan? Kita beri kesempatan Prof, 1 saja. Silakan dari Metrotis. Dari sorry, ya. Beda. Salah logonya pakai kacamata. Silakan. Dia tadi bilang kalau akan pendidikan seksualitas mungkin punya anak-anak gimana sih cara kasih pengertian sederhana kepada anak-anak tentang Nah, ini yang sedang aku dan Mas Anung pelajari, makanya kita langsung menyambut baik ketika kemarin dikirimin buku sama Kayla, terus apalagi tahu siapa penulisnya Abi, dan hari ini ada kesempatan untuk berbicara, mendengarkan diskusi langsung gitu, karena mempunyai anak dan kita melihat juga banyak sekali masalah seks yang salah justru di pendidikan sekolah, di pesantren dan di lain-lain. Jadi
saya tuh mau mengeluarkan anak dari rumah aja itu udah khawatir banget. Nah oleh karena itu sekarang saya dan Mas Anu mencoba untuk jadi sahabat anak. Kita tidak tabu untuk membahas seks, tapi aku belajar untuk tidak tabunya itu juga bukan hal yang mudah, karena kan kayak aduh yakin nih, karena aku tidak pernah mendapatkan pengalaman ini dulu. Akhirnya aku menjadi orang tua yang bersahabat sama anak ngomongin seks, padahal dulu aku tidak pernah mengalami pengalaman ini, jadi aku masih terus belajar. Jadi sekarang sama anak paling dia ngobrol gimana, aku udah mulai naksir sama si ini, temanku pacaran sama ini, mau nanya lebih dalam pacaran tuh apa, gimana, tahan dulu, nunggu besok, cari tahu dulu, belajar gitu. Jadi emang penting sekali sih pendidikan seks, anak-anak kita nggak boleh tabu lagi membicarakan soal itu. Kalau saya kebalikan dari Saskia, saya dari kecil memang dari di lingkungan saya kultur Jawa, dari kecil memang sudah dipanggil dengan nama jenis kelamin itu, nama alat kelamin itu. Kalau laki-laki dipanggil tole, itu dari kata apa namanya nama alat jenis kelamin pria. Terus kemudian kalau perempuan bu, ya, jadi itu menjadi nama sayang gitu kan, lele, wo gitu kan. Sehingga pada saat kami masih kecil itu bermain bapak-bapak, ibu-ibuan itu menjadi hal yang biasa, meskipun tidak ada kemudian tidur bareng apa di dalam itu tidak ada, cuma apa namanya ya sekedar bermain gitu kan. Dan sehingga kemudian kayak mendengar kata sex jokes apa segala macam gitu kan, kalau buat Saskia itu suatu hal yang risih sekali, karena buat saya bukan kemudian saya akan terlibat, buat saya menjadi hal ya itu biasa selama itu adalah jokes ya gitu kan. Jadi saya sangat akomodatif dengan pendidikan seks, dengan seksual, pendidikan seks, karena itu makanya implementasinya pada anak-anak saya sebetulnya ketika mendengar anak saya sudah mulai pacaran gitu kan, saya berusaha untuk menjadi sahabatnya gitu kan. Tidak kemudian yang muncul adalah ketakutan, terus kemudian kita pura-pura sok bijak gitu kan, tidak. Kalau kemudian ketika saya selalu bertanya, ketika saya udah punya pacar, ketika si Bumi anak saya laki-laki tanya, saya udah punya pacar, pertanyaan saya sih sambil bercanda, pacar kamu laki-laki atau perempuan? Nah, gitu. Ya, jadi buat saya itu sudah menjadi semacam jokes ya gitu kan. Jadi saya percaya bahwa Bumi juga pacarnya juga perempuan, tapi maksud saya ketika saya bertanya seperti itu, saya memang sudah sangat permisif dengan dengan pendidikan seks seperti itu gitu kan. Sehingga yang menjadi tugas saya adalah ya ini mengajak, membuat ini menjadi nyaman, membuat ini seperti yang Abi bilang menjadi pendidik. Jadi di dalam seksualitas itu ada pendidikan, tapi itu tidak boleh dipisah. Ya kan, jadi pendidikan seksual itu harus menjadi satu frase gitu, sehingga pada saat kita mengajarkan kepada anak kita tentang seksualitas, pendidikannya jangan hilang gitu loh. Itu aja. Ya, saya mau memberi kesempatan ke Prof. Quraish di buku ini apa yang paling penting atau barangkali tips praktis barangkali kepada orang tua sehingga mereka bisa memiliki dan membacanya dengan baik gitu dari buku ini pentingnya. Saya kira yang pertama yang terpenting menghilangkan trauma bahwa berbicara tentang seks kepada anak itu tabu. Itu yang pertama. Karena betapapun Anda paham isi buku, tapi kalau masih merasa ini tidak boleh, jadi itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tekankan, bahwa peranan keluarga jauh lebih besar dari peranan sekolah. Karena di sekolah hanya beberapa jam anak. Itu saya kira dua hal yang saya Ya. Oke, Mas Gibran mungkin terakhir. Ya, dari saya cuma meminta kesempatan dari teman-teman media juga untuk menyebarluaskan niat baik ini, bagaimana kita mencoba membuat suasana yang menjadi lebih nyaman buat anak-anak kita, intinya buat generasi ke depan, supaya mereka bisa saling menghormati. Dan mudah-mudahan banget ini kita berharap sekali penyimpangan seksual, kekerasan seksual, pelecehan itu semakin jarang terjadi, kalau bisa hilang sama sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang dibawakan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber. Kita doakan. Nah, ini kan anak udah pada sekolah semua. Ini keren sih kemarin pas awal-awal. Wah, ini aku ngerasa udah jalan 1 bulan anak sekolah, repotnya belum hilang gitu, karena anak-anakku tuh pada excited buat ada les tambahan di luar sekolah. Jadi dari Senin sampai Minggu nggak ada waktu kosong, pulang sekolah mereka ambil les, Sabtu Minggu dari jam 7 pagi mereka udah bola.
Hari ini seharusnya kita Ya ini langsung. abis ini kita bola anak. Jadi kayak aku Ada Mas turnamen Hanung tuh bola. bener-bener gak ada break untuk istirahat, weekend tuh nggak ada, bangun siang nggak ada, tidur-tiduran di rumah seharian nggak ada. Jadi kayak aku lagi ngerasa padahal kita masih ada PR, harus ke Jogja, harus ketemu sama mertua, bu anak-anak, karena sepanjang liburan belum sempat ke sana. Dan pulang haji juga belum ke sana, jadi ya. Jadi karena saking padatnya kayak nggak ada waktu. Mungkin alasan mereka apa sih Kak? Pengen Bukan alasan, cuman karena anaknya kan banyak, ada 6 anak, semuanya gini lah, kita punya dengan diri sendiri aja waktu kita banyak banget. Kayak misalnya Mas Hanung ada syuting, ada apa. Aku juga ada kerjaan. Anak yang pertama sekolah, belum ada waktu main sama temennya, ada les berenang, les gitar, les ngaji. Yang cowok-cowok ada taekwondo, ada bola. Jadi bagaimana sih kesibukan 6 orang anak semua berpusat dengan, ya mungkin aku yang lebih banyak karena aku antar jemput sekolah, kadang-kadang juga les. Mereka les maunya kita temenin, kita lihat gitu. Jadi tiap dia les, dia akan nyari nih, aku sama Mas Hanung. Dia les renang, taruh handphonenya, bisa gitu. Mata lihat kita gitu. Jadi kayak bener-bener wow. Capek banget. Sampai ke rumah tuh udah gak ada waktu nonton series, main handphone apa, kayak energinya habis. free time-nya nggak ada berarti. Belum ada, jadi aku nggak sabar nungguin 17 Agustus karena itu tanggal merah. Aku bangun siang, ya Allah. Apa? Diusahakan. Diusahakan kalau tidak mengantar ya menjemput. Iya, jadi PR-nya gitu tugasnya. Kalau aku nggak nganter berarti aku harus jemput Jemput. mereka. Tapi kalau aku udah nganter, bebas nggak jemput. Cuman ya tetap aja sih. Ya berlomba-lombanya sama kerja sih. Kalau saya Iya. pribadi saya lebih excited ketika udah mengantar sama menjemput anak. Mau bersama anak itu sebenarnya lebih excited dibandingkan kerja. Tapi kan kalau saya nggak kerja nggak dapat duit kan, istilahnya seperti itu kan. Makanya doa saya di Mekah, bisa nggak sih? Saya udah nggak usah kerja sama anak saja, kan itu kan ibadah, tapi dapat duit. Tadi Kak dia sempat mention anakku pengennya hidratnya juga Iya. kemana-mana. Masih apa ya, bisa dibilang masih manja sama mamanya, nggak bisa. Tiap anak pastinya pengen diperhatiin sama orang tuanya kan gitu. Cuman ada satu anak kita yang emang dia menunjukkan bahwa dia butuh untuk diperhatiin, untuk dilihat, Iya, untuk Brigata ya? si Bre itu Brigata. harus banget Harus kita lihat, banget. dan dia agak cemburu kalau kita lagi ngeliat dia, kita pindah mata ke kakaknya atau ke adiknya, lihat ya aku harus diulang, harus Ya, apa terus gitu. Kama itu anak paling bontot terakhir itu kalau ada kita dia nggak mau sekolah. Nah, tapi kalau tidak melihat kita di pagi harinya, wah dia tuh kayak semangat sekolah sama itu segala macam gitu. Jadi kita petak umpet sama anak sendiri gitu. Terus kalau ngeliat kita, wah itu nggak mau makan, maunya tuh apa gelendotan apa segala macam. Jadi kalau udah jam 12 siang gitu kan, kita harus ngumpet, kita harus minggir. Buat jam makan, jam Buat sekolah jam kita makan, jam makan buat sekolah. ya tiap anak karakternya berbeda-beda, Karakternya makanya berbeda-beda. kita sebagai orang tua ya harus nge-update ilmu terus, bisa jadi guru juga buat anak-anak kita, karena satu dan yang lainnya itu beda semua, ngadepinnya beda gitu. Bang, kemarin Mas Haji katanya ada pengalaman unik ketinggalan kacamata seperti apa sih? Mas Hanung kemarin sampai ke jantungan, sejam benar nggak sih Mas? Perjalanan. Aduh, nggak penting deh. Ya, nggak penting banget. Enggak, tapi Apa? setelah itu kan ada Enggak ya. perubahan. Ya, apa namanya? Ya kalau berangkat berdua tuh senengnya apa namanya bisa jadi, aku mungkin karena anaknya udah banyak ya selama ini, jadi fokusku tuh ke anak. Ketika akhirnya setelah melahirkan Kama, kita memutuskan untuk stop. Jangan nambah anak lagi gitu. Kalau ini for real ya, for real bahwa walaupun stop ya bener kan nambah lagi. Akhirnya ini adalah jadi waktu buat kita berdua. Jadi kita baru mulai nih jalan kemana berdua, quality time gitu, dan ngerasain banget sekarang ketika pergi berdua jadi baru lebih kenal lagi, hubungannya jadi jauh lebih baik gitu kan. Jadi hal-hal kecil jadi lebih terperhatikan sama aku gitu. Kayak kemarin sesimpel kacamata ketinggalan, udahlah murah inilah 100.000 gitu kan, tapi ternyata dia malah sibuk nyari mau taksinya yang kita datengin, dia perjalanan, dia nyari mobil yang mana dari sekian banyak mobil. Aku ya udah nggak inget mobilnya warna apa, naik mobil taksi apa tadi. Kebetulan ternyata macet kan, jadi mobilnya masih ada di situ gitu kan, jadi masih ada kesempatan buat ngambil lagi lah. Ya, jadi tapi intinya lebih ke jadi lebih quality time itu. Setelah
selama 10 tahun fokusku adalah hamil, melahirkan, menyusui, besarin anak. Sekarang anak yang paling kecil udah 3 tahun, jadi aku ngerasa oke, ini saatnya aku sekarang quality time lagi sama Mas Anu. Jadi biasanya dia syuting ke luar negeri, aku udah nggak mau ngikut, ya sendiri aja lah gitu kan. Sekarang dia mau kemana kayak, kok lo nggak ngajak sih? Kok nggak diajak gini-gini? Pokoknya bawaannya mau ikut terus gitu. Jadi karena pengen quality time, aku juga butuh main, butuh ya main lah, pengen jalan-jalan. Memang apa ada kenangannya? Kacamata itu sampai dikejar. Enggak lah, enggak enggak. hanya karena penting gitu. Cuma memang kacamata penting di sana pada saat itu, karena daripada beli, ya kan? Kita disuruh beli yang asli, soalnya Ya. yang cek di sana. Ya kan, kan penting sekali. Kenapa? Karena memang panas sekali, terik sekali. Jadi dan pada saat itu memang perjalanan masih lumayan lah. Jadi masih lumayan 15 menit, 20 menit. Belum diputer-puterin kan apa petugas-petugas hajinya kan. Jadi ya itu penting, karena makanya itu saya berasa betul kalau nggak pakai kacamata emang wah sangat. Itu makanya selama masih bisa diambil saya akan ambil. Mungkin ada pengalaman apa nih, kesulitan mungkin selama ibadah haji, selain panasnya, teriknya itu ada apa lagi sih mungkin yang kehanung dan pagi haji? Ya haji itu ibadah fisik ya, jadi kita harus menyiapkan fisik kita. Di samping kesabaran juga kan, karena bisa jadi pada saat haji kita tidak mendapatkan transport, atau kita mungkin tidak kuat untuk menyewa transportasi karena tiba-tiba taksi di sana mahal. Terus kemudian ada teman kita, kawan kita tiba-tiba tidak mendapatkan bis sehingga harus berjalan, ya kan. Kalau berjalannya sih sebetulnya selama sudah biasa jalan jalan pagi apa segala macam tidak ada masalah. Tapi di Jakarta, kalau di Jakarta kan masih 32 derajat, 30 derajat, tapi kalau pagi-pagi sampai 28 gitu kan. Di sana 46 derajat. Itu yang agak payah sekali. Maka dari itu haji adalah ibadah fisik, makanya pada saat haji memang butuh sekali kesabaran, dan karena kita pengen quality time bareng gitu kan, jadi itu suatu hal yang luar biasa, kemewahan sih buat kami bisa bersusah-susah bareng gitu kan. Jadi saya pikir pada saat susah gitu kan sifat aslinya keluar semua gitu kan, tapi ternyata di haji kemarin sifat aslinya malah saling melindungi. Jadi ya mungkin kan kalau orang-orang bilang apa yang kita lakuin di sini nanti di Ka'bah terlihat. Ya. Nah, Fabian dan Mas Anu sendiri ngerasain itu nggak? Ya saya ngerasa begitu karena saya terbiasa marah-marah di sini. Di sana saya kehilangan suara saya. Suara saya hilang pada saat hari pertama ibadah haji, sudah hilang. Gara-gara cuma minum air soda, ya kan? Ya kan di sana kan memang air soda kan dijual bebas dan sangat nyaman sekali. Nggak tahu kenapa air soda dingin itu tuh sangat enak sekali gitu kan. Karena itu makanya tiba-tiba terus suara saya hilang gitu kan. Jadi yang ngomong Saskia. Jadi kalau ketika ada satu hal yang membuat saya pengen marah itu kan apa nggak bisa, ya udah, emang Allah memang sudah mentakdirkan begitu. Oke, gitu ya. Ayo, aku belum sholat deh. Oh, punten. Sih soal penampilan. Tentang Sekarang kan penampilan. Enggak. Aku punya brand baru. Oke. Oh, Nah, soal penampilan saat ini banyak dapat pujian juga dari netizen. Mungkin seperti apa? Enggak ada sih, karena emang lagi nyaman aja gini gitu. Jadi aku selalu berpakaian sesuai apa yang aku nyaman gitu. Jadi aku nggak pernah terlalu terusik sama pendapat orang lain gitu, penampilanku gimana gitu. Nah sekarang lagi nyaman seperti ini karena dengan pakaian seperti ini. Jadi inget kemarin aja, selama trip kemarin kan, karena selama berangkat aku pakai pakaian seperti ini dan nyaman dan enak gitu. Rasanya kayak masih belum rela untuk mudahan nih gitu kan momennya gitu. Jadi masih menikmati seperti ini. Makanya juga ketika ada orang yang nanya, ini for good nih mau pakai gini apa segala macam, aku nggak bisa jawab apa-apa karena aku selalu berpakaian sesuai dengan occasionnya, sesuai dengan kenyamanan, dan nggak perlu aku labelin bahwa aku sekarang pakainya syar'i atau aku sekarang pakainya hijrah, nggak harus begitu. ya sesuai dengan Jadi sesuai dengan perjalanan aja aku lagi nyaman Ya. ini. Makanya saranku lebih baik kita jangan mudah menilai orang ketika hanya dari penampilannya aja, karena ntar kita jadi gampang tertipu gitu. Jadi karena penampilan itu kan bagaimana cara orang nyamannya aja, tapi bukan berarti menentukan kualitas seseorang gitu. Tapi ya kalau aku sekarang kayak nyaman begini ya lagi enak aja sih. Tapi tanggapan Kak Saskia tentang komen-komen negatif gitu gimana sih Kak, yang bilang mau komen brandnya, negatif atau apa komen positif, insya Allah tidak terlalu mengganggu karena karena aku tidak berpakaian untuk orang lain, tapi buat diriku sendiri. Oke, sudah ya. Terima kasih. Makasih Kak. Oke, yang paling penting itu adalah anak, gimana dia menyadari dia tuh laki-laki atau perempuan gitu. Anakku yang paling kecil
kita baru sekali punya anak rambutnya kita gondrongin segini gitu. Jadi aku juga sempat khawatir, aku sempat tanya sama sekolah, ini gimana nih Kama, karena dia laki-laki rambutnya panjang gitu, apakah aku harus potong? Taunya sekolah bilang, pertama Rasulullah itu rambutnya sepundak, tapi emang tidak pernah diingat sama Rasulullah gitu. Jadi sebenarnya laki-laki rambutnya panjang tidak masalah, selama dia tidak kebingungan akan identitasnya dia. Kama ini, alhamdulillah dia nggak bingung dengan identitasnya gitu, karena dia sudah bilang, aku laki-laki, kalau ketemu orang, ini cantik banget, aku boy, aku ganteng gitu. Jadi dia alhamdulillah dia paham, aku lihat dia nggak kesulitan dengan itu, jadi ya kita biarin rambutnya panjang. Jadi yang lebih penting adalah menanamkan identitas karakter. Menanamkan identitas, dan identitas itu tidak dari simbol-simbol ya, tapi identitas memang betul-betul harus disebutkan gitu kan. Makanya kalau di Jawa kan jelas gitu kan, le tole itu kan laki-laki, terus bo ya kan bahu itu adalah perempuan gitu kan. Tapi karena di Jakarta ya kan, di Indonesia tidak ada kata-katanya cuma sama nak gitu kan, nak sayang. Nah itu kan, nah itu harus dijelaskan akhirnya ternyata. Jadi saya dari kecil memang kalau anak perempuan tidak pernah saya tindik, saya anting itu tidak pernah, karena itu sama aja itu melukai, benar-benar ada semacam apa ya, kayak abusive lah, abusive tapi yang udah menjadi membudaya, ya kan, itu menindik gitu kan. Jadi saya udah terbiasa dengan itu, tapi gantinya adalah ya saya akan ngajarin bahwa aku itu perempuan itu bolehnya begini, tidak bolehnya begini, perempuan itu punya strukturnya seperti ini gitu kan. Dan buat ketika anak perempuan itu mau pipis, sebaiknya ibunya yang menemani. Tapi kalau laki-laki bukan ibu, tapi laki-laki adalah bapak, karena bapak itu tahu strukturnya seperti apa. Ada pernah waktu itu Saskia pernah nemenin si laki-laki pipis, dia bingung, dia pikir hanya dengan pakai tisu selesai. Buat saya enggak, jadi harus ada caranya gitu. Mau tahu caranya? Mas Hanung punten, respon Mas Hanung dengan penampilan Kak Bia sekarang seperti apa sih? Respon Kak Hanung ini dengan Alhamdulillah laris. Iya. Kan dulu mungkin di podcast Kamelani Mas Hanung pernah minta Kak Bia lepas hijab aja, sesuai nyamannya Kak Bia aja. Kalau saya sih lihat dia memang terserah lah. Kalau saya sih ya saya memang selalu menekankan pada diri saya bahwa ketika saya ditekan nggak mau, disuruh-suruh saya nggak mau, ya saya nggak akan mungkin nyuruh-nyuruh orang gitu loh. Saya akan lebih suka ketika ada orang memberikan kemerdekaan kepada saya. Maka kemudian kenyamanan itu saya berikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Bahkan anak-anak saya ketika memilih sekolah, saya minta mereka memilih sendiri sekolahnya. Bumi dia memilih sekolahnya sendiri, SMN-nya dia memilih sendiri, kuliahnya dia memilih sendiri. Bahkan pernah saya paksa untuk, sudahlah kamu nggak usah kuliah, udah bermain-main aja, tak bayarin, malah nangis dia, ya kan? Jadi ya semua saya serahkan kepada anak saya. Kemerdekaan buat saya, buat keluarga saya sangat penting. Oke, terima kasih banyak.